Misteri Suku Kerinci, warisan dari Kerajaan Melayu kuno. Di dataran tinggi Jambi, tepatnya di sekitar Gunung Kerinci, tersembunyi sebuah kisah tentang suku kuno yang memiliki peradaban yang sangat tua, yaitu suku Kerinci. Menurut legenda, suku Kerinci diyakini sebagai keturunan langsung dari kerajaan Melayu kuno yang pernah berjaya di Sumatera. Selain memiliki tradisi budaya yang kuat, masyarakat Kerinci juga terkenal karena peninggalan kuno yang tersebar di lembah dan perbukitan, mulai dari batu-batu megalitik hingga prasasti kuno yang sulit dipahami hingga kini. Suku Kerinci memiliki bahasa dan adat istiadat yang unik, yang secara signifikan berbeda dari suku-suku lain di sekitarnya. Bahkan, beberapa peneliti berpendapat bahwa budaya Kerinci mungkin menjadi salah satu akar kebudayaan di Sumatera dan bahkan di Asia Tenggara. Kisah mengenai misteri suku Kerinci ini memunculkan banyak pertanyaan. Apakah mereka benar-benar keturunan dari kerajaan Melayu yang hilang? Dan mengapa mereka hidup terisolasi di dataran tinggi? Suatu hari, seorang peneliti bernama Rani yang tertarik pada sejarah suku Kerinci sedang berbincang dengan seorang tetua suku, Pak Daeng, di sebuah rumah kayu tradisional. Rani, Pak Daeng, saya selalu penasaran mengapa suku Kerinci tinggal di sini, di dataran tinggi dan begitu terisolasi? Apakah ada alasan khusus? Pak Daeng tersenyum samar. Nenek moyang kami sudah hidup di sini sejak zaman yang sangat lama, mungkin sebelum nenek moyang kalian datang ke pulau ini. Kami dilindungi oleh hutan dan gunung, jauh dari peradaban luar. Namun, katanya, kami memang punya hubungan dengan kerajaan besar di masa lalu. Rani, hubungan dengan kerajaan besar? Apakah itu kerajaan Melayu kuno? Pak Daeng, benar. Dulu, dataran tinggi ini adalah bagian dari kerajaan besar yang tak hanya ada di Jambi, tapi menguasai bagian-bagian besar Sumatera. Namun, saat kerajaan itu runtuh, para leluhur kami menetap di sini, berusaha menjaga tradisi dan rahasia nenek moyang. Asal-usul suku Kerinci. Suku Kerinci diyakini merupakan salah satu penghuni tertua di Sumatera. Menurut sejarah lisan dan beberapa bukti arkeologis, leluhur mereka mungkin berasal dari gelombang pertama manusia yang datang ke Asia Tenggara. Ada banyak teori tentang asal-usul mereka, dan beberapa penelitian genetika menunjukkan bahwa mereka memiliki campuran genetik yang berbeda dari suku-suku Melayu lainnya di Indonesia. Legenda masyarakat Kerinci menyebutkan bahwa para leluhur mereka adalah bagian dari kerajaan Melayu kuno yang berpusat di Jambi dan berkembang menjadi kerajaan yang luas. Namun, karena runtuhnya kerajaan ini akibat perang dan bencana alam, sebagian leluhur mereka pindah ke dataran tinggi untuk berlindung dan melanjutkan kehidupan secara terisolasi. Rani kembali bertanya kepada Pak Daeng. Rani, lalu, apakah ada bukti nyata tentang hubungan suku Kerinci dengan kerajaan kuno itu, Pak? Pak Daeng mengangguk, tentu ada. Di sekitar Gunung Kerinci, banyak ditemukan artefak dan batu-batu besar yang diukir dengan tulisan kuno. Banyak juga cerita nenek moyang tentang raja-raja besar dan pemimpin sakti yang pernah tinggal di sini. Rani, tulisan kuno? Apakah ada yang masih bisa membacanya? Pak Daeng, beberapa hanya bisa kami pahami sebagian. Orang-orang tua dulu percaya bahwa tulisan itu menyimpan petunjuk tentang asal-usul kami. Namun, sekarang, hanya sedikit yang masih memahami arti dari simbol-simbol kuno tersebut. Keunikan budaya dan tradisi. Suku Kerinci juga terkenal dengan tradisi dan adat istiadat yang sangat unik. Mereka memiliki sistem perkawinan yang berakar pada adat Melayu kuno dan ritual kepercayaan yang menunjukkan pengaruh animisme. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara kenduri SKO, sebuah acara adat yang dilakukan untuk menghormati leluhur dan memperkuat hubungan antar anggota masyarakat. Di dalam upacara ini,
para pemimpin adat akan menceritakan legenda-legenda kuno tentang suku mereka, termasuk kisah tentang hubungan mereka dengan kerajaan besar yang pernah berkuasa. Selain itu, suku Kerinci memiliki kemampuan dalam bercocok tanam, terutama dalam menanam padi yang sudah mereka lakukan secara turun-temurun. Mereka juga mempraktikkan pengobatan tradisional dengan menggunakan tanaman hutan, sebuah pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Narasi percakapan. Saat upacara kenduri SKO sedang berlangsung, Rani berbincang dengan seorang ibu tua, Makpiah. Rani, Makpiah, tradisi ini sangat menakjubkan. Dari mana asal mula upacara kenduri SKO ini? Makpiah, Nak Rani, upacara ini sudah ada sejak zaman leluhur kami. Mereka bilang, ini adalah cara untuk menghormati para roh leluhur yang menjaga kami. Katanya, jika tidak dilakukan, mereka akan marah dan mendatangkan bencana. Rani, apakah benar para leluhur berasal dari kerajaan Melayu? Makpiah tersenyum penuh makna, itulah yang selalu kami percayai. Walau kerajaan itu kini hilang, semangat dan darah leluhur kami tetap ada di sini, di pegunungan ini. Penutup. Cerita tentang suku Kerinci tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah dan budaya Indonesia. Warisan mereka adalah pengingat tentang kekuatan sebuah peradaban yang bertahan dalam keterasingan, tetap menjaga tradisi dan warisan meskipun kerajaan Melayu kuno yang pernah mereka bahagiakan telah lama sirna. Misteri ini masih terus hidup di tengah masyarakat Kerinci, seolah menjadi cerita yang tidak akan pernah selesai diceritakan.